Bos Ducati Gigi D'Aligna, dengan antusias menyambut kemenangan Ducati ke-22 secara beruntun di MotoGP yang dipersembahkan Alex Marquez. Untuk pertama kalinya di MotoGP 2025, bukan motor tim pabrikan yang menang. Kendati demikian, akhir pekan di Jerez ditakdirkan untuk tetap tercatat dalam sejarah MotoGP Ducati. Pabrikan Borgo Panigale meraih kemenangan ke-22 di kelas utama, menyamai rekor Honda di kelas 500 cc. Ini adalah pencapaian yang ingin dirayakan oleh Gigi D'Aligna, manajer umum Departemen Balap Tim Merah, di akun LinkedIn-nya, sekaligus memberikan penghormatan kepada Alex Marquez, yang meraih kemenangan pertamanya di kelas utama. Kemenangan MotoGP ke-22 secara beruntun. Sebuah rekor yang memecahkan rekor dan berkat hasil luar biasa dari Alex Marquez, 5 pembalap yang berbeda menerima penghargaan dalam rangkaian kesuksesan yang luar biasa ini. Belum lagi hasil sprint race hari Sabtu, dengan 6 Ducati berada di posisi 6 besar. Mimpi yang terus berlanjut untuk memecahkan rekor dan motivasi yang tidak akan pernah gagal, tulis D'Aligna di profilnya. Persis seperti kemenangan Alex di kandangnya sendiri, kemenangan pertamanya di kelas utama, bersejarah dan layak tidak hanya untuk pembalap yang sudah kita kenal dengan baik, tetapi juga dan terutama untuk awal musim yang fantastis, yang terdiri dari kontinuitas, kualitas, kecerdasan, kecepatan dan kecepatan. Kemenangan pertamanya di top kelas tidak bisa lebih istimewa dan fakta bahwa dia sekarang juga memimpin kejuaraan dunia adalah bonus yang menjelaskan semuanya tentang akhir pekan yang ajaib ini dan pengakuan atas kerja tim yang luar biasa dari tim Gresini. Pecco Bagnaia juga finish di podium MotoGP Spanyol, tetapi insinyur asal Veneto itu tidak merahasiakan fakta bahwa mungkin dia mengharapkan sesuatu yang lebih di lintasan di mana rider asal Piemonte tersebut selalu menjadi yang teratas dalam 3 musim terakhir. Secara khusus, dalam balapan panjang itu ia gagal melakukan lompatan yang biasa dilakukan pada balapan pertamanya. Pecco gagal memenuhi ekspektasi, pertama-tama karena dia selalu membiasakan kami dengan penampilan yang lebih baik di hari Minggu daripada Sabtu, tetapi juga karena keberanian dan tekad yang dia tunjukkan di lap pertama yang spektakuler itu. Dalam kecepatan balapan, bagaimanapun dia tidak memiliki ketajaman seperti yang kami harapkan, serta puncak-puncak yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang posisi teratas. Namun dari sudut pandang kejuaraan, dia mendapatkan tempat ketiga yang berharga untuk menambah pundi-pundi pialanya, tetapi faktanya tetap penting bagi kami untuk berkembang, urainya. Balapan di Jerez juga menjadi kesalahan kedua Marc Marquez musim ini. Setelah memenangi sprint, yang merupakan kemenangan kelimanya secara beruntun musim ini, juara dunia 8 kali itu terjatuh di lap ketiga dan kemudian kembali menunggangi Desmosedici GP untuk finish di urutan ke-12. Hasil yang tetap membuatnya kehilangan 1 poin dari saudaranya Alex Marquez. Apa yang bisa saya katakan tentang Marc? Sayangnya itu adalah kesalahan yang dibuat terlalu dini, jauh sebelum GP dimulai dan nilai-nilai di lintasan menjadi jelas. Akan lebih baik untuk mulai memikirkan keterlibatan berikutnya, tanpa menyimpan keraguan tetapi mengingat semua ini, lanjutnya. Kami tentu saja dapat menambahkan, dan selalu menghargai tekad pembalap untuk kembali ke jalurnya, membawa motor yang rusak parah untuk mencetak poin dan mengingat situasinya, finish di posisi ke-12 yang mengagumkan. Terakhir D'Aligna juga ingin menggarisbawahi langkah besar yang dibuat oleh Yamaha, di mana Fabio Quartararo berhasil meraih pole position dan finish di posisi kedua pada balapan hari Minggu. Semua itu menjadi alasan untuk tetap waspada. Hari ini, khususnya para rival kami menunjukkan kemampuan mereka, yang tentu saja tidak mengejutkan kami dan membuat tantangan dan olahraga yang luar biasa ini menjadi lebih menarik. Ini adalah pengingat bahwa kami harus terus bekerja untuk meningkatkan level performa kami dan membuat para penggemar kami senang. Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, mengakui timnya sulit untuk bersaing dengan Ducati di MotoGP 2025. Yamaha telah menunjukkan perkembangan positif menyusul keberhasilan Fabio Quartararo di MotoGP Spanyol 2025. Namun faktanya pencapaian itu belum membuat Yamaha merasa percaya diri menyaingi Ducati. Quartararo memang mendominasi di awal balapan, tetapi pada akhirnya ia gagal mempertahankan posisi pertama.
Pembalap asal Prancis itu finish di urutan kedua di antara dua Ducati, Alex Marquez dan Francisco Bagnaia. Massimo Meregali menilai Quartararo sebagai juara sesungguhnya bagi Yamaha. Dia Quartararo menegaskan bahwa dia adalah seorang juara, ucap Meregali. Dia berkendara dengan sangat baik dan dia adalah salah satu pembalap yang membuat perbedaan. Meregali menyebut Yamaha belum menargetkan podium pertama di awal musim MotoGP 2025. Namun Yamaha menaruh harapan pada putaran kedua. Setelah melalui evaluasi di beberapa sirkuit diharapkan keempat pembalap bisa menemukan performa terbaik. Kita telah menetapkan podium sebagai tujuan pada putaran kedua, kata pria asal Monza tersebut. Kami ingin selalu masuk Q2, memperkecil jarak dengan pole position, dan memiliki setidaknya dua pembalap yang lolos langsung di kualifikasi, jelasnya. Meski begitu, Meregali mengakui jika sulit bagi timnya bersaing dengan Ducati. Tujuan utama Yamaha musim ini untuk tetap mengamankan jarak dengan KTM dan Aprilia. Tujuan kami adalah sedekat mungkin dengan Aprilia dan KTM, ucap Meregali. Kami selalu berada pada level yang kurang lebih sama dengan Honda. Kami ingin menjadi generasi berikutnya setelah Ducati. Diakuinya, Marc Marquez menjadi pembalap paling dijagokan pada musim ini. Meregali beranggapan hanya Alex Marquez dan Francisco Bagnaia yang bisa menyaingi The Baby Alien. Akan tetapi, keberhasilan Quartararo di Jerez memberi secercah harapan untuk Yamaha. Sejak Marquez menandatangani kontrak dengan Ducati, saya selalu berpikir ia akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan. Saya tidak meragukan apa yang dapat dilakukan Marc. Saat ini, saya akan mengatakan lawannya adalah Pecco Bagnaia dan saudaranya Alex. Namun kami masih di awal kejuaraan dan apapun bisa berubah, pungkasnya. Saat ini pabrikan Yamaha menempati peringkat kedua dengan 62 poin. Mereka tertinggal jauh dari Ducati yang memimpin dengan 182 poin. Pembalap KTM Tech3 Enea Bastianini meninggalkan tes MotoGP Jerez dengan sedikit kemajuan, namun masalah utama kenyamanan KTM belum terselesaikan. Sementara rekan setim Tech3 KTM Maverick Vinales kembali tampil kompetitif pada tes MotoGP Jerez, rekan setimnya Enea Bastianini masih kesulitan untuk menemukan kepercayaan diri pada RC16 meskipun ada langkah maju yang kecil. Kesembilan di Grand Prix Spanyol, pembalap Italia itu memasuki tes resmi tengah musim pertama dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak dari paket KTM. Namun meski putaran terbaiknya terjadi selama serangan waktu putaran akhir dan lebih cepat daripada upaya kualifikasinya, ia hanya diklasifikasikan di posisi ke-14, 1 detik di belakang Vinales di posisi kedua. Pada akhirnya waktu putarannya baik-baik saja, Bastianini menjelaskan, tetapi sekali lagi saya tidak senang karena saya tidak berkendara dengan nyaman, dan ketika Anda tidak nyaman, Anda tidak dapat memacu terlalu keras. Namun itu hanya untuk sementara. Saya rasa dalam beberapa minggu kami dapat mengatasi masalah itu. Saya dapat beradaptasi lebih baik dengan motor. Meski ada beberapa kemajuan di atas kertas, Bastianini mengungkapkan bahwa masalah mendasar masih tetap ada. Kecepatan menikung saat ini merupakan titik terlemah dalam berkendaranya, dan area tersebut menjadi fokusnya bersama tim untuk ditingkatkan. KTM menyediakan beberapa kombinasi komponen baru untuk uji coba dengan hasil yang beragam. Kami mencoba beberapa solusi di sepeda dan beberapa hal telah membantu saya menjadi lebih cepat. Langkahnya saat ini masih kecil. Namun tidak apa-apa, beberapa hal berjalan dengan baik, beberapa hal tidak. Kendala lain bagi Bastianini adalah ia saat ini tidak merasakan manfaat dari ban baru. Ketika saya memasang ban baru, saya tidak mengerti mengapa, tetapi grip saya kurang lebih tetap sama dengan ban bekas. Sementara Vinales menyelesaikan uji coba sebagai yang tercepat kedua, hanya 0,361 detik di belakang Ducati milik Marc Marquez. Bastianini merasa terpacu oleh kecepatan rekan setimnya, dan potensi RC16 yang lebih luas, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya memanfaatkannya. Maverick kembali tampil sangat cepat, dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan yang hebat dengan motornya. Berikutnya adalah balapan kandang Tech3, Grand Prix di Le Mans dari tanggal 9 sampai 11 Mei.